wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap para orang tua, para hujjat, sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Mustaqim yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak dan saudara-saudara jamaah salat maghrib yang insyaallah kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan nikmat sehat wal afiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, semua nikmat-nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim rutin. Kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalun saleh, perbuatan baik, perbuatan yang saleh, yang tentunya kelak kita semua akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan harian baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan taklim kita pada malam ini, membahas hadis selanjutnya, dan hadis yang akan kita bahas ini dengan makna al-birru wal-ithmu. Menjelaskan mana kebaikan atau perbuatan yang ketika kita lakukan tergolong masuk dalam kategori perbuatan baik, dan membahas terkait al-ithmu, perbuatan yang ketika kita lakukan maka tentunya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif asy-syekhul imam an-Nawawi rahimahullah bisanadin muttasilin an Rasulillah, dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Anin Nawas ibni Sam'an, dari Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kata Nabi, albirru, adapun kebaikan, husnul khulqi, itu adalah kebaikan akhlak. Wal itsmu, dan adapun dosa, mahaka fi nafsika, yaitu sesuatu yang meragukan, fi nafsika, di dalam diri kamu, wa karihta, dan kamu tidak menyukai, ayat tali'a alaihin nasu, apabila perbuatan itu ketika kita lakukan dilihat oleh orang lain. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sanad yang lain dari Wabisah ibni Ma'bad, di mana beliau berkata, Taitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika aku mendatangi Rasulullah, faqala, maka kemudian berkata, Ji'ta tas'alu 'anil bir, apakah kamu datang ingin bertanya terkait makna albirru, kebaikan? Qultu, kemudian aku berkata, na'am, kata Wabisah ibni Ma'ad, iya ya Rasul. Faqala, maka kemudian Rasul bersabda, istabti qalbak, meminta fatwalah kalian, qalbaka, akan hati kalian. Albirru, adapun kebaikan, matma'annat ilaihin nafsu, yaitu sesuatu yang membuat tenang diri, watma'anna ilaihil qalb, dan membuat tenang hati. Wal ismu, dan adapun dosa, mahaka fin nafsi, yaitu sesuatu yang membuat ragu di dalam diri, wa taraddada fis sadri, dan merusak atau bergejolak di dalam dada. Rawahu al-imamain Ahmad ibnu Hanbal wal imam Ad-Darimi bi isnadin hasanin, dengan menggunakan sanad yang baik. Hadis yang akan kita bahas ini berkaitan dengan makna apa itu kebaikan dan apa itu perbuatan yang mengandung dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh dua seorang perawi. Yang pertama adalah Nawas ibni Sam'an, dan yang kedua adalah Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhuma, walaupun dengan menggunakan redaksi yang berbeda, tetapi inti dan maknanya itu sama-sama menjelaskan apa itu albirru dan apa itu al-ithmu.
Melalui riwayat yang pertama, Nabi menjelaskan yang namanya albirru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, sebuah yang masuk dalam kategori akhlak yang mulia, itu namanya albirru, kebaikan apapun bentuknya. Ketika ada seseorang di antara kita yang memiliki kebiasaan menyantuni anak yatim, maka dengan menyantuni anak yatim itu adalah perbuatan baik, sehingga menyantuni anak yatim tergolong albirru, perbuatan baik yang tentunya akan mendapatkan nilai pahala. Atau ada juga orang yang punya kebiasaan ketika datang ke masjid kemudian melihat ada kotoran di masjid, baik itu berupa sampah ataupun kotoran-kotoran yang lain, kemudian tanpa disuruh dia mengambil sapu dan juga kain pel, dan itu biasa dia lakukan, sehingga kita melihatnya itu tergolong husnul khuluq, akhlak yang baik, perbuatan yang baik. Maka perbuatan itu tergolong albirru namanya, gitu. Akan tetapi merujuk kepada hadis yang kedua terhadap apa yang diriwayatkan oleh Wabisah ibn Ma'bad, yang namanya albirru, kebaikan itu, kata Nabi, matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu, yang kalau dilakukan oleh seseorang maka orang itu hatinya menjadi tenang, gitu. Itu namanya perbuatan baik, gitu. Jadi apapun itu bentuknya, ketika kita melakukan perbuatan itu kemudian hati kita jadi tenang, maka itu adalah perbuatan baik, gitu. Kita nih sholat jamaah, dengan sholat jamaah hati kita adem, maka sholat jamaah itu albirru. Kenapa? Karena bikin hati damai, bikin hati tentram, gitu. Kita di rumah kalau lagi senggang sering sekali membuka Al-Quran dan membaca sambil mentadaburi, memahami ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu kita jadi tenang, maka perbuatan itu tergolong albirru, kebaikan. Kita berangkat kerja mencari nafkah, dengan kita berangkat kemudian mencari nafkah, hati kita menjadi tenang karena bisa memenuhi kebutuhan keluarga, maka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu namanya albirru, kebaikan. Pokoknya semua apapun bentuknya yang kalau kita lakukan kemudian setelah melakukan hati kita tenang, itu namanya albirru, kebaikan, gitu. Paham ya? Sebaliknya, kalau ketika kita melakukannya kemudian setelah melakukan hati kita nggak ada tenang-tenangnya, deg-degan mulu, kemudian khawatir, kemudian ada rasa takut, kemudian ada rasa cemas, maka apa yang kita lakukan, kata Nabi, itu kebalikan dari albirru. Apa itu? Al-ismu, gitu. Perbuatan jelek, sehingga perbuatan jelek itu akan mendapatkan
dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi dalam hadis itu mengancam tentang pekerjaan seorang yang megang pulpen. Apa kerjaan orang yang megang pulpen itu apa? Sekretaris, bendahara. Karena pulpen ini jangan main-main sama pulpen. Kalau nolnya salah, ini akan mendapatkan keuntungan dan kerugian besar gara-gara nol. Sehingga dalam hadis Nabi mengancam khusus untuk orang-orang yang pekerjaannya memegang pulpen. Nanti kelak di yaumil qiyamah, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan di dunia dengan kerjaan yang ringan, enteng, megang pulpen, sehingga mendapatkan celah-celah kesempatan untuk melakukan korupsi, menaikkan dan meninggikan, bahkan menghilangkan, itu mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka nanti di yaumil qiyamah akan dimasukkan pada kurungan ayam, gitu, dikurung seperti kurungan ayam dan terbuat dari besi yang menyala, dan itu dikhususkan untuk orang-orang yang di dunia punya pekerjaan yang ringan dan punya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek yang membuat hatinya menjadi tidak tenang, gitu. Mereka melakukan, tapi setelah melakukan itu pasti di dalam dirinya ada ketidaktenangan, gitu. Di dalam dirinya ada rasa cemas, di dalam dirinya ada rasa takut, walaupun tidak bisa kita lihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ketika kita melihat orang yang melakukan dugem di diskotik, LC di diskotik, ketawa, senang kelihatannya, tapi begitu pulang maka ada perasaan ketidaktenangan dalam dirinya, ada perasaan mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri, ada perasaan cemas, ada perasaan takut, dan mereka tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bukan albirru tapi al-ithmu, gitu. Ini jadi ngukurnya begitu. Kalau hati kita tenang, damai, gitu, adem ayem, nggak ada rasa cemas, takut, khawatir dan lain sebagainya, dengan melakukan itu kita tenang, maka apa yang kita lakukan itu adalah albirru, kebaikan. Sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu kemudian hati kita jadi tidak tenang, maka apa yang kita lakukan itu adalah tergolong perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara mengukurnya begitu, gitu. Kenapa demikian? Karena yang namanya dosa, pertama, dosa itu akan membuat seseorang menjadi berat untuk melakukan ibadah. Jadi kalau kita sholat subuh kemudian bangun tidur, di pundak kita seperti ada gunung Uhud, berat untuk melakukannya, itulah dosa yang kita lakukan, gitu. Jadi kalau kita berat banget menghadiri majelis taklim, seperti ada sesuatu yang numpuk di pundak kita, sehingga untuk melangkah merasa berat, berarti segitulah dosa kita besarnya. Kemudian yang kedua, dosa yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan menjadi titik hitam di hati.
Setiap orang ketika dilahirkan ke dunia ini, itu hatinya itu warnanya cakep. Hati yang ada dalam diri kita itu cakep warnanya. Tapi begitu dia masuk dalam usia dewasa, balik, kemudian melakukan perbuatan dosa dan maksiat, akan menjadi satu titik di hati kita. Jadi titik-titik hitam gitu. Seorang ahli kedokteran itu meneliti, pas dilihat di hati kita itu ternyata banyak titik-titik hitam. Ternyata titik itu adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita melakukan dosa, maka akan menjadi titik di dalam hati kita. Semakin banyak titik di hati kita, maka semakin enggak beres hati kita. Sehingga di dalam hadis Nabi sampaikan, kalau ada segumpal daging gitu di dalam diri kita baik, maka baik seluruh jasadnya. Tetapi kalau segumpal ini enggak baik, maka seluruh anggota badan kita akan tidak baik dan berat untuk melakukan perbuatan baik. Ala wahia al-qalbu. Apakah itu? Ingat-ingat bahwa itu adalah hati gitu. Makanya caranya agar hati kita itu bersih dari titik, nggak ada lain kecuali ambil air panas yang ngegolak, kemudian dicelupkan. Seperti besi telah mengandung banyak karat gitu. Sehingga ketika kita banyak melakukan dosa, kemudian diri kita tidak tenang dan menjadi titik-titik di dalam hati kita, sehingga badan ini berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan ibadah. Sehingga ketika kita melakukan ibadah itu sama sekali tidak merasakan nikmat di dalam hati. Jadi kenikmatan ibadah yang kita lakukan akan terasa nikmat kalau di dalam melakukannya diri kita membawa beban dosa yang sedikit, sehingga dalam melakukan ibadah kita akan merasakan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sedikit orang melakukan dosa, maka semakin nikmat orang tersebut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Jadi intinya orang yang namanya kebaikan itu pasti akan membuat hati tenang, apapun bentuk kebaikannya. Yang namanya dosa pasti pada akhirnya akan membuat orang menjadi hidup tidak tenang, apalagi merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, orang yang bisa merasakan manisnya iman itu pertama, man radiya billahi rabba, orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya gitu. Jadi kita tuh ridho gitu. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah kasih sedikit kita ridho, kasih banyak ridho gitu. Kita pengennya seperti A, tapi Allah kasih B, maka ketika Allah berikan B, kita pun ridho. Nah, sikap seperti itulah gitu, man radiya billahi rabba, adalah sikap orang yang ridho menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya gitu. Kalau kita kan enggak, pengennya A dikasih B, ngedumel habis-habisan, membantah, kemudian komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, komplain mulu gitu. Sampai-sampai Nabi Musa
ngadu sama Allah, ya Allah tolonglah gitu, berikan peringatan kepada kaum Bani Israel. Di dalam Al-Quran kata Allah, ya Musa, jangankan engkau, aku saja yang memberikan rezeki mereka masih dikomplain. Itulah kaum nih Bani Israel, masih aja komplain. Nah ini namanya orang yang tidak merasakan manisnya iman, ta'mal iman gitu, nggak pernah merasakan. Tapi kalau orang ridho terhadap ketentuan apapun yang Allah berikan, dia akan merasakan manisnya iman, sehingga ibadah itu nikmat gitu. Kemudian yang kedua, wabil islami dina, orang yang menjadikan Islam itu sebagai agama, ridho, benar-benar ridho, sehingga ketika dia benar-benar menjadikan Islam sebagai agama dan ridho dalam hatinya, baru akan merasakan manisnya iman. Nggak ada ngedumel apapun sifatnya. Kenapa? Karena yang namanya agama itu wad'un ilahiyun, undang-undang Allah, peraturan Allah. Jadi apapun yang Allah atur, jangan pernah kita membantah. Yang Allah sudah tentukan, jangan pernah kita komplain. Itu namanya ridho, menjadikan Islam sebagai agama gitu. Jadi kadang-kadang kita beragama ini lucunya menjalankannya itu setengah-setengah. Kalau giliran yang tidak pas dengan kita nggak sanggup menjalankan, terutama kaitannya dengan zakat gitu. Kalau puasa dia masih tunduk, kalau sholat dia masih tunduk, tapi kalau giliran zakat kadang-kadang suka nggak terima. Dia itu punya duit 10 miliar, kemudian ada zakat di dalamnya, ada hak orang lain yang wajib mau tidak mau harus dikeluarkan. Terkadang orang itu berat untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah wad'un ilahiyun, undang-undang Allah, aturan-aturan Allah yang mau tidak mau mesti kita menundukkan kepala, karena itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga lagi-lagi kata Nabi, ukurannya adalah kalau kita setelah melakukan perbuatan itu menjadi tenang, maka itu adalah perbuatan baik. Kemudian kalau setelah melakukannya kita menjadi ragu-ragu, nggak ada ketenangan, tidur nggak nyaman, tidur nggak nyenyak, selalu perasaan takut, cemas, maka apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa gitu. Sehingga pas ketika Al-Quran mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah bahwa dengan kita menyebut berzikir kepada Allah, pasti hati kita akan tenang. Kenapa? Karena yang namanya zikir itu adalah albirru, perbuatan baik. Orang sholat malam, orang kalau sholat malam itu rasa optimisnya tinggi, betul apa betul? Ya, Bapak dan saudara-saudara melazimkan sholat malam. Saya yakin orang yang melazimkan sholat malam itu rasa optimisnya, percaya dirinya berbeda dengan orang yang tidak sholat malam. Nggak percaya, lakukan. Walaupun pagi-paginya dia cuma punya rokok setengah bungkus gitu, tapi rasa optimis di dalam diri itu nggak ada tandingannya gitu. Kenapa? Karena qiyamul lail menyisihkan waktu pada waktu malam, walau qalilan, walaupun sebentar, itu adalah min a'malil birri, termasuk bagian dari perbuatan baik. Orang yang selalu melazimkan perbuatan baik, maka di dalam dirinya ada rasa optimis, yakin kepada Allah bahwa apa yang dia hajatkan itu akan tercapai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata ulama, yang namanya
sholat malam bukan saja bisa mengangkat derajat orang tersebut menjadi mulia di hadapan Allah, tetapi orang itu akan begitu optimis, yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang dia hajatkan, apa yang dia niatkan gitu. Sehingga pagi-paginya orang yang sering melakukan sholat malam dengan yang tidak melakukan sholat malam itu akan berbeda rasa optimisnya. Sehingga sering kita mengatakan, kenapa sih kiai yang tinggal di atas gunung, jauh dari keramaian, tapi begitu adem dilihatnya bila dibandingkan dengan kita yang tinggal di ibu kota, berada dalam keramaian tapi jarang sekali mendapatkan ketenangan dan juga ketentraman jiwa dan hati kita gitu. Lantaran bedanya kita dengan beliau, kalau beliau sangat istiqomah melakukan qiyamul lail yang masuk dalam kategori albirru, sedangkan kita terkadang saja gitu. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang bablas keenakan, seperti itu. Sehingga kualitas keimanan kita itu sangat berbeda, karena beliau sudah ridho menjadikan Allah sebagai Tuhannya, ridho menjadikan Islam sebagai agamanya. Kita setengah ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, setengah ridho menjadikan Islam sebagai agama kita. Sehingga kalau beragama mesti jangan setengah-setengah gitu. Kita terus melakukan albir dan kita terus menjauhkan perbuatan al-ithmu, karena albirru selain mendapatkan nilai pahala, yang namanya perbuatan baik bisa bikin hati kita tenang, yang namanya perbuatan baik bisa membuat seseorang itu hati dan jiwanya memiliki sifat optimis, nggak pernah ada rasa takut gitu. Saya kadang-kadang sering ditanya gitu, saya sekarang lagi ngebangun lantai 3 pondok pesantren, baru sebulan jalan. Banyak orang bertanya, duitnya ada aja Kiai? Ya optimis saja. Padahal dari pagi sampai sore di rumah aja gitu, dari pagi sampai sore di rumah gitu. Jadi itulah yang artinya yang saya rasakan, ternyata punya keistimewaan yang sangat luar biasa rasa optimis kita, karena kita melazimkan apa yang disebut dengan qiyamul lail, sholat tahajud, dan amalan-amalan di sepertiga akhir yang lainnya, apapun bentuknya. Insya Allah sifat itu akan ada, dan selalu kita diberikan optimis dan tenang. Jadi hidup tuh nggak gerasak gerusuk kalau bahasa saya gitu. Jadi hidup tuh nggak sumpang sumbel, hidup tuh nggak mati-matian gitu. Dan itu namanya kalau bahasa saya, orang cerdas itu lebih baik capek 5 tahun daripada capek seumur hidup gitu. 5 tahun tuh maksudnya apa? Sholat malam itu 5 tahun pertama berat, kesono mah udah enak gitu, paham maksud saya gitu. Jadi lebih baik capek 5 tahun daripada capek seumur hidup. Udah kita konsentrasikan 5 tahun, karena memang berat untuk melakukannya. Tapi ketika sudah 5 tahun ke sana, sudah seperti hal yang biasa dan bisa merasakan kenikmatan gitu. Sehingga banyak hal-hal yang di luar duga kita sebagai manusia, karena kita ridho menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Kita ridho menjadikan Islam sebagai agama kita, sehingga dalam kehidupan kita tidak ditentukan oleh kegiatan kita sehari-hari, tetapi keberkahan
Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Seperti itu. Itulah makna al-birru wal itsmu, kebaikan dan juga keburukan, sehingga membuat hati kita tenang, hati kita tentram, dan hati kita sejahtera. Enggak ada kata-kata puyeng, enggak ada kata-kata suntuk, tidak ada kata-kata jenuh di dalam menjalani kehidupan. Rumusnya, jangan pernah tinggalkan qiyamul lail, jangan pernah tinggalkan salat malam, walau rakaataini, walaupun dua rakaat gitu. Zikir 5 menit, udah tutup. Habis itu tidur lagi, silahkan. Jadi bikin gampang aja. Saya yakin optimisnya luar biasa gitu. Saya sudah hampir mau 3 tahun ngebangun pondok dan nggak pakai proposal, nggak boleh. Dalam diri saya nggak boleh ada proposal gitu. Karena bagi saya proposal itu memalukan. Jadi kita punya Allah, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, tetapi mesti disesuaikan gitu ya. Salat kita dengan zikir kita, dengan hati tenang, seperti itu ya. Itu barangkali kalau ada yang mau dipertanyakan terkait makna al-birru, terkait makna al-itsmu, dipersilahkan. Terima kasih. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Terserah terkait apa, sholat malam atau zikiran yang mesti dibaca atau apapun bentuknya. Yang terpenting apa yang kita lakukan itu terkait makna al-birru, bikin hati kita tenang, damai, tidak ada rasa cemas, khawatir, apalagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu namanya al-birru. Jadi mesti kita biasakan pelan-pelan. Mesti kita mulai saat ini gitu. Jadi pikirkan diri kita masing-masing gitu. Bukan hanya untuk kehidupan akhirat, tapi kehidupan dunia pun kita masih butuh gitu. Jadi jangan sampai itu mah sholat malam membuat kehidupan kita akhirat. Kata siapa? Tidak seperti itu gitu. Jadi tetap itu ternyata untuk kepentingan duniawi dan juga akhirat tentunya, seperti itu. Jadi itu yang mesti kita lakukan sebagai seorang Islam, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Pokoknya masjid nih misalkan mau melakukan kegiatan, kalau memang menurut hati jamaah semuanya kurang enak dan kurang pantas, jangan dilakukan gitu, paham ya? Gitu, paham nggak? Karena itu termasuk kurang baik. Contoh santunan anak yatim naik ke panggung, dilihat nggak pantas, ya udah jangan dilakukan. Berarti harusnya simbolis gitu, paham ya? Itu seperti itu modelnya. Itu jadi ngukurnya hati kita, gitu, ukurannya hati kita. Ya walaupun memang menurut agama itu boleh, tetapi kita ngukur dengan hati, kemudian kurang pantas atau kurang etis, maka kita ganti. Bukan kita batalkan acaranya, tetapi kita setting agar supaya lebih baik dan lebih enak dilihatnya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulani ya ma'bud ya rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wat taqwa.
اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخير وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وتحية فيها السلام والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.